Shalom, selamat malam semua. Apa kabar sepanjang hari ini? Semoga semua baik-baik aja. Dan kita kembali akan melanjutkan pembacaan Matius 12 hari ini, malam ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari pagi sampai saat ini. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, sebelum kami istirahat. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengetahui rahasia-rahasiamu, rencana-rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah pada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca hari ini. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir, ambil alih semuanya, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, keluarga, orang tua, anak cucu, ipar, mantu, besan, semuanya Tuhan, teman-teman orang yang kami kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan, tolong beri pengertian kami, bukalah mata dan hati kami untuk mengerti semua di balik firman yang Engkau sampaikan malam ini. Segala kuasa setan, roh jahat apapun yang berusaha mengganggu dan membuyarkan konsentrasi kami atau memimpin pada pengertian yang salah, kami ikat kuasanya, kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, biar hanya Engkau yang mengajar, memimpin, dan membimbing kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, setiap pribadi Tuhan yang mendengarkan, dan bersama kami berdoa dan Ku membaca. siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Curahkanlah Tuhan urapan Tuhan agar saat jemaat-Mu mengerti Tuhan ini. firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku
Baik saudara, saya akan share screen. Jangan lupa catatannya. Baik, Matius 12 ini adalah part 2. Karena part 1 kemarin kita sudah pelajari. Yesus dan Beelzebul, ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Saudara, sejak kemarin pembacaan sebelumnya kita udah lihat berbagai-bagai orang sakit, ada yang karena dosa dan ada yang karena macam-macam kita udah lihat, dan sekarang ini karena kerasukan setan. Jadi yang menyebabkan dia sakit adalah setan, kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Nah, mereka udah melihat kan nubuatan Yesus Sang Mesias, anak Daud dan segala kuasanya, sehingga mereka mengatakan ini kayaknya anak Daud yang dijanjikan Tuhan, maksudnya yang telah dinubuatkan. 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, itu orang Farisi selalu negatif dan ya itu pikirannya jahat seperti ini. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, saudara, di sini dikatakan lagi Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Kalau bukan Tuhan, bagaimana orang bisa tahu pikiran orang lain? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi Yesus emang betul-betul Tuhan yang mengetahui pikiran kita. Dan dikatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah. Dalam Kejadian, kita lihat bagaimana Nimrod yang membangun kota Babel itu, di situ dikatakan ada kesatuan sehingga apa yang mereka lakukan berhasil. Tapi di sini kalau terpecah-pecah, ini dia hasilnya. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Tapi kalau kerajaan yang bersatu, pasti apa yang mereka ingin lakukan akan tercapai, gitu kan. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan bubar jalan. Tapi kalau rumah tangga yang bersatu akan langgeng. 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi dengan kata lain, mana mungkin kalau saya iblis lah, saya lawan diri saya sendiri dong, berarti bagaimana bisa bertahan, gitu kan. Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, nah pengikut-pengikutmu mengusir pakai kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Saya yang justru pakai kuasa Roh Kudus. Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakim-hakim. Ayat 26. Nah itu ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ini adalah Tuhan Yesus mengusir dengan kuasa Roh Allah. Inilah cikal bakal kerajaan surga datang. Udah dimulai dari saat-saat ini. 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa melepaskan orang-orang dari kerasukan setan, ingat kan tadi yang sakit kerasukan setan. Bagaimana Tuhan Yesus kan harus mengalahkan setannya dulu gitu, baru dia bisa mengusir orang itu, menyembuhkan orang itu dari kuasa setan. Itu maksudnya Tuhan Yesus ya pasti udah mengikat dulu orang kuatnya, yaitu setannya, sehingga dia mampu mengeluarkan dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi di sini ada perbedaan dengan jelas. Kalau itu orang yang sama-sama dengan Tuhan Yesus mengumpulkan jiwa-jiwa, mengerjakan hal-hal
yang Tuhan Yesus lakukan, ya ia adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang tidak mengumpulkan jiwa bersama Tuhan Yesus, ia mencerai-beraikan, ia melawan aku. Tidak bersama aku, melawan aku. Tidak mengumpulkan bersama aku, berarti ia mencerai-beraikan. 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus ngomong Roh Kudus? Karena mereka itu bukan menghujat Tuhan Yesus, sebenarnya mereka menghujat Roh Kudus dengan mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang kerasukan itu adalah Beelzebul. Berarti dia menghujat Roh Kudus itu sama dengan Beelzebul. Nah, itulah 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, itu berbahaya sekali kita kalau menentang Roh Kudus. 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi kita melihat buah seseorang dilihat dari buahnya. 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Jadi di hatinya emang udah jahat itu orang-orang Farisi ini. Makanya yang keluar juga jahat. Masa Tuhan Yesus menyembuhkan dengan Roh Kudus, malah dia bilang dengan Beelzebul. Hatinya udah jahat. Nah, itulah makanya hati jahat keluar lewat mulut. Jadi kalau orang mulut ngomong jahat, itu tuh isi hatinya pasti keluarnya dari dalam hati. Maka itu penting sekali Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus jaga hati kita, selalu cek hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau hati kita mulai jahat, mulai serong, kita harus buru-buru, aduh Tuhan ampun, minta ampun Tuhan, aku mau baik, aku mau baik. Aku gak mau pikiran jahat, aku gak mau balas dendam, aku gak mau merancangkan yang jahat terhadap orang ini, meskipun orang ini jahat sama aku. Kita harus selalu cek, aduh Tuhan, tolong aku kayaknya ada kepahitan, aku gak mau kepahitan, aku mau mengampuni, Tuhan tolong. Selalu cek hati kita, selalu adakan pengecekan hati senantiasa setiap saat. Karena kalau hati kita dibiarin lama-lama ngikutin keinginan dunia, ngikutin keinginan daging kita, lama-lama hati kita jadi jahat dan akhirnya manifestasi dalam kata-kata yang jahat. Dan kata-kata itu sangat berbahaya karena dari kata-kata lah segala sesuatu bisa terjadi. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah itu dia. Apa maksudnya dari perbendaharaan? Jadi dia udah ada bendahara di dalam, ada stok di dalam dirinya, itu hal-hal baik, perbendaharaan yang baik. Makanya kita harus senantiasa menstok, memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus memenuhi diri kita, pikiran kita, hati kita. Supaya yang keluar itu adalah yang baik. Meskipun kita dalam keadaan kegencet, digencet, di-stres. Apalagi sekarang ini kan banyak yang keadaan bikin stres, bikin depresi. Tapi kalau di dalam kita isinya cuma semua yang baik, dalam keadaan depresi pun yang keluar dari mulut kita adalah yang baik. Kita pasti punya daya tahan yang kuat kalau di dalam kita banyak stok di perbendaharaan diri kita, banyak stok hal-hal baik, yang mulia, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itu semua kita stok di dalam perbendaharaan kita. Maka dalam keadaan tekanan seperti sekarang, kita akan tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Nggak ada kata-kata menyesal, nggak ada kata-kata takut, nggak ada kata-kata komplain gitu, nggak ada, karena perbendaharaannya di dalamnya semua bagus. Tapi kalau di dalamnya udah busuk, keluarnya nanti busuk, dikit-dikit komplain, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit wah pokoknya yang nggak enak lah itu ya. Makanya kita perlu
menjaga menyimpan, mengkoleksi hal-hal yang baik dalam hati kita. Ini penting sekali, menjaga hati kita dan mengkoleksi dalam perbendaharaan hati kita dan diri kita yang baik. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi itu kita harus hati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata yang diucapkan kita suatu hari di hari penghakiman kita akan mempertanggungjawabkan. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ucapan kita harus benar. Yang jelas kita harus mengucapkan dengan mulut bibir kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu harus diucapkan dan diterima dan mean it, dimaksudkan. Jadi harus benar-benar. Nah, dengan demikianlah kita akan dibenarkan, sehingga kita bisa dengan benar-benar ya, sehingga kita bisa nggak ada penghukuman lagi bagi kita, karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Dan jangan lagi memberikan ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tak berguna. 38, judul perikopnya tanda Yunus. 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jadi mereka mau minta tanda. 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi tanda yang akan diberikan hanya tanda Nabi Yunus. Nah, ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda Yunus sama dengan Tuhan Yesus. Itu tandanya. Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang udah dinubuatkan. 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Nah itu. Tuhan Yesus bilang dengan kata lain, aku ini lebih dari Yunus. Tapi kalau engkau sampai nggak bertobat, aku yang lebih dari Yunus ini udah mengatakannya bertobat, kerajaan sudah dekat, engkau masih nggak mau bertobat. Waduh, engkau akan dihakimi. Pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Selanjutnya 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Jadi Ratu Sheba itu ya yang datang untuk melihat Salomo, dia juga akan ikut menghakimi. Bangkit bersama ini, ia akan menghukumnya juga. Dan Tuhan mengatakan di sini ada lebih dari Salomo, lebih berhikmat dari Salomo, dan orang-orang harusnya datang mendengarkan. Ini malah nggak mau dengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Selanjutnya perikop atasnya, kembalinya roh jahat. 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi roh jahat itu kalau habis diusir dari manusia, dia itu mengembara mencari tempat-tempat yang tandus. Makanya kayak di tempat-tempat tandus, yang sepi, yang nggak ada tempat yang udah kelihatan yang nggak ada kehidupan. Itu ya tempat-tempat angker lah itu. Untuk mencari perhentian, mereka itu roh gentayangan, udah nggak mau gentayangan juga, mau cari perhentian. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Jadi roh jahat ini udah diusir. Dia mau cari tempat untuk perhentian dia, udah keliling kayaknya nggak ketemu. Terus dia akan balik lagi ke diri orang yang pertamanya dia ada di dalam orang itu.
orang yang udah diusir roh jahatnya, kalau orang itu kan dikatakan akan dan ia mendapati rumah itu kosong. Jadi kalau orang habis diusir roh jahatnya harus diisi dengan firman, dengan roh Tuhan, harus dengan doa, harus ada isinya, harus ada isi firmannya, ada isi iman, ada isi doa, semua harus ada isi ketuhanannya, istilahnya harus ada isi Roh Kudusnya. Kalau rumahnya kosong, udah habis diusir setannya, terus dia nggak mengenal Tuhan, nggak berdoa, tapi hidup biasa aja seperti sebelum diusir, wah itu alamat roh jahatnya itu akan kembali lagi ke dia, karena dia juga udah nggak mengisinya dengan Roh Kudus, nggak mengisinya dengan bacaan Alkitab, nggak mengisinya dengan untuk kekuatan iman gitu. Jadi dia kosong. Nah itu roh jahat itu bisa masuk lagi. 45, lalu ia keluar dan mengajak, ini lebih parah, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Jadi roh jahat itu udah dia pergi, dia nggak dapat tempat, dia mau balik lagi, dia lihat tempat orang ini masih kosong, nggak diisi firman, nggak diisi nyanyian, pujian, penyembahan, baca Alkitab, doa, maka roh itu balik lagi, aku masuk lagi deh, kayaknya masih diterima nih di rumah lama aku. Malah dia ajak temennya lagi yang lebih jahat. Makanya kita lihat orang kalau habis pelepasan, habis ini harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam Tuhan, harus senantiasa hidup dalam Tuhan. Kalau enggak, karena iblis nggak mau melepaskan orang begitu aja. Dia maunya dia menetap diam di dalam orang itu dan membawa orang itu jauh dari Tuhan, supaya orang itu celaka dan binasa. Itu tujuan iblis, seperti yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ya seperti ini, makanya kita kalau udah diusir, udah pelepasan, udah diusir roh jahat di dalam kita harus yaitu baca firman Tuhan, berdoa, komunikasi dengan Tuhan senantiasa. Kalau enggak, dikatakan keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Lanjut judul perikopnya, Yesus dan sanak saudaranya, ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. 47. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Kata Tuhan Yesus, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Saudara, jadi Tuhan Yesus di sini menunjukkan tentang dia sebagai yang sulung dari orang-orang benar. Dan kita semua saudara-saudaranya. Nah, dia menunjukkan bahwa saudara itu tidak terikat oleh dalam kerajaan surga. Hubungan saudara, keluarga, itu tidak berdasarkan hubungan darah. Tetapi berdasarkan ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi sistem kerajaan surga sama sistem dunia itu berbeda. Kalau sistem dunia, kekeluargaan berdasarkan aliran darah, berdasarkan keturunan darah, gitu, sedara. Tetapi dalam kerajaan surga bukan begitu, susunan persaudaraannya itu melalui hubungan siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi meskipun kita dengan tetangga kita nggak ada hubungan saudara sama sekali, udah lain kampung, lain suku, lain apa semua lain. Tapi kalau dia melakukan kehendak Bapa di surga, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi satu keluarga dari keluarga kerajaan Allah. Makanya semua orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu adalah saudara-saudarinya Yesus, dan Yesus
sebagai yang sulung. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama hidup di dunia ya, kalau kita ingin orang-orang yang di dunia ini, yaitu ibu kita, adik kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, yang punya hubungan darah sama kita mau mereka juga jadi saudara kita di kerajaan surga, maka sejak sekarang kita harus memperkenalkan mereka akan Tuhan Yesus dan mengajak mereka untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kita sama-sama dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, kita sama-sama melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kita menjadi keluarga, kata Tuhan Yesus, menjadi saudara. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Jadi orang-orang yang menjadi saudara-saudara kita adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi meskipun ini ibu kandung kita, kayak Tuhan Yesus tadi bilang, meskipun ibunya dan saudara mau ketemu dia menegaskan, oke, kamu bisa jadi ibu dan saudaraku selama kamu melakukan kehendak Bapa di surga. Oke, jadi hari ini selesai pembacaan kita untuk Matius 12. Nah, rema hari ini ya kalau dari saya yaitu tadi ayat yang 34b dan 35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi senantiasa kita harus jaga hati, bersihkan hati, ngecek hati, dan kumpulkan dalam perbendaharaan kita hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Itu semua yang harus kita penuhi hati kita. Jangan penuhi dengan hal-hal yang negatif, benci, dendam, rakus, tamak, segala macam, ketakutan dan sebagainya, itu jangan disimpan di perbendaharaan kita. Nah, saudara sendiri silahkan ambil rema saudara selama tadi pembacaan firman. Tuhan bicara apa dengan saudara, pegang itu dan lakukan dalam kehidupan kita, supaya iman kita juga semakin hari semakin tumbuh, dan kita juga menikmati hasil dari kebenaran firman Tuhan, dari janji-janji Tuhan yang termaktub di dalam rema-rema itu. Amin. Baik, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, akhirnya kami telah tiba di penghujung dari malam ini dan kami akan istirahat Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas rema yang Engkau telah taruh di hati kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang membangun rumah di atas batu karang, sehingga apabila badai datang kami tetap bisa berdiri teguh Tuhan, terutama di saat-saat seperti sekarang ini Tuhan, di mana dunia penuh dengan kegelapan dan penuh dengan badai yang menimpa seluruh dunia, badai kehidupan Tuhan. Tapi tolong kami untuk tetap bisa berdiri, bertahan, karena ada Tuhan Yesus. Kami berdiri di batu karang yang teguh, didasari oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga teringat orang-orang yang sedang dalam masalah Tuhan. Apakah masalah sakit penyakit, apakah masalah rumah tangga Tuhan, atau masalah pekerjaan Tuhan. Mungkin mereka belum mendapat pekerjaan, atau orang-orang yang ada masalah dalam bisnis mereka bangkrut, atau mereka yang baru akan memulai bisnis. Atau kami juga teringat Tuhan, anak-anak yang akan mulai sekolah juga Tuhan, dan sebagainya Tuhan. Kami mohon supaya dalam setiap permasalahan orang-orang ini Tuhan, Engkau hadir di sana Tuhan. Karena Tuhan firman-Mu juga mengatakan orang benar tidak bebas masalah, tetapi dalam setiap masalah Engkau ada di sana. Engkau tolong Tuhan, Roh Kudus tolong masuk ke dalam diri mereka, supaya mereka yang putus asa diberi harapan, supaya mereka yang patah hati, hatinya dibangun kembali, mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena telah meninggal Tuhan. Tuhan, isi Tuhan hati mereka Tuhan dengan sukacita yang daripadamu, penghiburan yang daripadamu Tuhan. Juga orang-orang yang
sakit karena kehilangan orang-orang yang dikasihi juga Tuhan. Sembuhkan dan hiburkan mereka Tuhan. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua keluarga kami dan teman-teman yang kami kasihi Tuhan, yang belum mengenal Engkau, bahkan yang mungkin telah meninggalkan Engkau. Bawa mereka kembali Tuhan, selamatkan jiwa mereka Tuhan. Dan Tuhan, tolong Tuhan supaya Engkau memperkenalkan dirimu melalui mimpi atau penglihatan atau melalui teman-teman yang lain Tuhan, agar mereka bisa mengenal Engkau dengan benar dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka bisa bersama-sama kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Berilah tidur yang nyenyak, jauhkan dari insomnia, jauhkan dari mimpi buruk dan kecemasan. Tapi berikan kami hati yang tenang, hati yang berserah, tidur yang nyenyak. Terima kasih Bapa, dan bangunkan kami esok hari dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh urapan, segar, penuh harapan, dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari angkat tangan dan angkat hati, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, selamat malam saudara. Selamat istirahat. Saya juga udah ngantuk. Udah mau istirahat. Selamat malam. Sampai jumpa besok pagi untuk yang mengikuti perjanjian lama, dan besok malam dengan mereka yang mengikuti perjanjian baru. Oke, selamat malam. Mimpi indah. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.